Beginilah penampakan isi rumen dari sapi yang disembelih. Ini adalah makanan yang masih tertampung di dalam rumen atau lambung, teman-teman. Jadi dia bukan kotoran, dia belum berbau kotoran dan masih menyerupai rumput yang sudah dihaluskan. Beginilah penampakannya. Dan inilah yang akan kita olah menjadi kompos dan pupuk organik cair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman sahabat Pulau Raguatah. Mudah-mudahan kondisinya selalu dalam keadaan sehat walafiat, di bawah lindungan dan selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik teman-teman sahabat Pulau Raguatah dimanapun berada, hari ini kita kembali lagi dan Pulau Raguatah akan menyajikan satu tutorial bagaimana mengolah isi rumen sapi, teman-teman, atau makanan yang masih berada di dalam lambung. Jadi dia belum menyerupai kotoran karena masih butuh proses-proses yang lebih lanjut di dalam alat pencernaan sapi untuk menghasilkan kohe atau kotoran hewan berupa tai sapi. Teman-teman sahabat Pulau Raguatah, kali ini kita akan membuat produk yaitu pupuk kompos atau pupuk padat dari isi rumen ini. Kemudian yang kedua adalah pupuk organik cair yang kita akan buat dari hasil pemerasan dari pemisahan bagian padat dengan bagian cair dari isi rumen ini. Karena kita tahu bahwa di dalam lambung sapi ini kaya akan enzim-enzim, kaya akan mikroba, dan bahan ini sudah diolah oleh lambung, teman-teman, oleh enzim-enzim yang ada di dalam lambung, dari selulosa menjadi glukosa dan karbohidrat. Jadi dia kaya akan mikroba dan bahkan jamur yang ada di dalam lambung sapi. Pada kesempatan ini kita akan mengolah, teman-teman, dan silakan teman-teman mengikuti bagaimana prosesnya, mulai dari pemisahan ampas dengan cairan, kemudian bagaimana mengolah ampasnya menjadi pupuk padat, menjadi kompos. Hanya dalam satu malam kita bisa lihat hasilnya sebelum kita mengolah pupuk cair dari hasil pemisahan atau cairan daripada rumen sapi ini. Oke, silakan ikuti teman-teman bagaimana prosesnya. Jadi langkah pertama, teman-teman, sebelum kita mengolah menjadi kompos dan menjadi pupuk organik cair, ini kurang lebih 1 ember timbangannya. Jadi kita akan melihat volumenya saja. Kita siapkan air. Jadi air juga sebesar ini, kurang lebih 50%, 50-50. Dan ini akan kita jadikan sebagai air pemerasan, teman-teman. Ini kita pakai karung bawang sebagai saringan. Jadi kita masukkan karungnya ke dalam air, teman-teman, seperti ini. Ya, jadi seperti ini kita akan saring untuk mengeluarkan ampasnya, teman-teman. Jadi seperti ini. Kemudian ini bahannya kita masukkan sedikit demi sedikit. Jadi ini masih berupa rumput, teman-teman. Jadi kita masukkan ke dalam karung yang tertampung di dalam ember ini sebagai saringan. Jadi kita masukkan untuk mendapatkan air perasan dari isi rumen ini. Oke, seperti ini, teman-teman. Kita masukkan secara keseluruhan sehingga ini akan menjadi ampas. Karena ini kurang lebih 1 ember, teman-teman, satu lambung ini kita akan ambil ampasnya seperti ini, teman-teman. Kita aduk pelan-pelan sampai sari-sarinya keluar, teman-teman, seperti ini. Nanti ampasnya kita akan keluarkan.
Tempatnya agak kecil, teman-teman. Kita akan pindahkan ke dalam ember yang lebih besar. Jadi seperti ini. Kita masukkan ke dalam ember yang lebih besar. Seperti ini, teman-teman. Kita akan masukkan terus ini, teman-teman, sampai kita mendapatkan cairan perasan dan sekaligus ampas. Ini yang kita butuhkan dua-duanya. Jadi cairan sebagai pupuk organik dan ampasnya yang kita butuhkan, teman-teman. Ini tidak bau, teman-teman. Jadi tidak usah jijik karena ini memang sangat subur. Itu dijadikan sebagai POC seperti ini, teman-teman. Jadi dia masih seperti apa namanya, rumput, teman-teman. Kita akan peras, teman-teman. Dia masih berupa rumput yang belum halus, masih dalam proses kayak selulosa dan karbohidrat. Jadi kita akan keluarkan untuk ditampung, teman-teman. Masukkan ke dalam sini. Ampasnya ini adalah ampas, teman-teman. Ini adalah ampas. Kita sudah ambil airnya seperti ini, teman-teman. Ini adalah ampas. Jadi berupa seperti rumput. Dia seperti rumput, teman-teman, dan tidak berbau. Iya. Dan ini adalah cairan. Ini adalah cairan yang kita sudah ambil dengan perbandingan 1:1 atau 50-50%, teman-teman. Jadi airnya, bahannya 50%, airnya juga 50%. Kita akan campur ke dalam sini semuanya, masukkan semua. Kemudian kita peras, mengeluarkan airnya. Oke. Jadi dia seperti ini, dia seperti rumput, teman-teman, masih seperti rumput. Karena kita sudah ambil hasil perasan yang kita sudah peroleh dari isi luben daripada ternak sapi. Jadi kalau di peternakan, teman-teman, ini ampasnya diolah lagi menjadi pakan. Dia diolah, dicampur dengan konsentrat, kemudian dijadikan pakan kembali. Sangat bagus. Dan ini dijadikan biostarter untuk mengolah hijauan-hijauan sebagai pakan ternak. Namun bagi kita yang di pertanian organik, ini adalah bahan pupuk organik cair yang sangat bagus, kaya akan kandungan unsur hara, mikro dan makro. Namun ini belum bisa diberikan kepada tanaman sebelum mengalami proses fermentasi, teman-teman. Karena dia masih dalam bentuk masih perlu proses lanjutan untuk bisa diserap oleh tanaman, yaitu berupa ion-ion yang langsung bisa diserap oleh akar-akar tanaman. Oke, teman-teman, silakan diikuti. Setelah kita mendapatkan ampas seperti ini, teman-teman, kita sudah dapatkan ampasnya. Nah, ini adalah ampas. Kita akan melakukan dulu pengolahan dengan ampas ini. Jadi ini adalah ampas berupa rumput yang sudah hancur. Caranya cukup simpel, teman-teman. Kita hanya menyiapkan kurang lebih campuran dedak. Jadi ini adalah dedak.
kita campurkan seperti ini. Ya, kurang lebih 2 kilo, teman-teman. Kita campur, kemudian kita aduk. Kita aduk sampai rata. Ini sudah halus sebagai bahan untuk membantu proses fermentasi daripada bahan ini, teman-teman. Jadi dia sudah bentuk seperti ini. Ini juga bisa digunakan sebagai kompos bioaktivator untuk proses pembuatan selanjutnya setelah merata, diaduk merata, kita masukkan ke dalam tempat fermentasi. Jadi ini adalah planter bed yang kita gunakan sebagai tempat fermentasi. Seperti ini, teman-teman. Kita akan fermentasi selama 1 malam. 1 malam saja, teman-teman, kita fermentasi. Langsung kita gunakan. Jadi contohnya seperti ini. Teman-teman, yang dia sudah di dalam planter bag dan siap untuk difermentasi selama 1 malam. Jadi ini kompos ekspres dari isi ruben dari ternak sapi, teman-teman. Oke, ini adalah air kelapa, teman-teman. Kita taruh sebagian air kelapa kalau ada. Kemudian ini adalah mol dari nasi basi sekitar 100 ml. Dan jangan lupa molaset. Ini adalah molaset supaya proses fermentasinya cepat dan lancar. Kemudian ini adalah kita tambahkan sedikit air rendaman bonggol pisang, teman-teman. Ini adalah BOC bonggol pisang yang sudah bikin kemarin. Selanjutnya kita aduk. Kita aduk, setelah diaduk kita kebas-kebas ke dalam bahan yang sudah difermentasi ini. Seperti ini, teman-teman. Iya. Kita aduk dulu, baru dikebas lagi. Jadi planter bag sebagai media fermentasi ini sangat bagus karena dia bisa meresap keluar. Kalau memang ada kelebihan air, dia akan meresap, teman-teman. Nah, setelah diaduk merata, maka ini kita tutup. Kita tutup. Diusahakan jangan kena air hujan dengan matahari, teman-teman. Jadi air hujan saja dengan matahari. Yang lainnya silakan ditaruh di bawah pohon atau di mana untuk proses fermentasinya. Seperti ini, teman-teman.
Oke. Baik, teman-teman sahabat Pulau Raguatah dimanapun berada, demikian proses langkah pertama pembuatan kompos atau pupuk organik padat dari isi rumen dari ternak sapi, teman-teman. Jadi ini sangat bagus. Kemudian untuk proses pembuatan POC-nya kita akan buatkan video tersendiri karena durasinya terlalu panjang, teman-teman. Nanti kita akan bikin lanjutannya setelah video ini di-upload. Kita akan buat video pengolahan pupuk organik cairnya dari air perasan isi rumen ini, teman-teman. Oke, demikian. Jangan lupa di like, komen, subscribe-nya, teman-teman. Insyaallah 1-2 hari ke depan kita akan lanjut dengan proses pembuatan POC dari air perasan dari isi rumen daripada ternak sapi ini. Oke, silakan ikuti. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.